Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ardika Sari, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Alor-Alor. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Transformasi Struktur Ekonomi Sulawesi Tenggara dari Era Kolonial hingga Era Otonomi Daerah, sebuah analitis historis institual untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada seorang bapak yang bernama Lahaku, seorang pemangku adat berusia 27 tahun. Nah, Sulawesi Tenggara bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga menyimpan luka sejarah panjang dari pola eksploitasi yang berulang. Kami tidak bisa memahami ini hanya dari angka PDRB. Kita perlu mendengar langsung suara pemangku adat yang hidup merasakannya. Nah, narasumber kami, Bapak Lahaku, adalah saksi hidup perubahan ekonomi daerah ini selama lebih dari 50 tahun. Wawancara berlangsung selama 1 jam pada 24 Juli 2026 di kediaman beliau di Kelurahan Bebau Nirai. Nah, saya membagi perjalanan ekonomi Sulawesi Tenggara ke dalam empat era. Era pertama yaitu di era kolonial. Nah, daerah ini Sulawesi Tenggara sudah sejak zaman Belanda diposisikan sebagai pemasok bahan mentah. Nah, pada era Orde Baru, jalan aspal memang sudah masuk ke desa, tapi bulldozer juga ikut masuk dari izin ke Jakarta mengalahkan hukum adat. Nah, pada era reformasi dan otonomi daerah, desentralisasi justru memunculkan raja-raja kecil yang berlomba-lomba menerbitkan izin tambang nikel. Nah, pada era hilirisasi sekarang, monokultur nikel mengancam pangan. Nah, pemuda desa mulai meninggalkan ladang hutan sehingga Koambo digusur dan yang bertahan di tanah sendiri malah dikriminalisasi. Nah, dari transkrip wawancara kami melakukan coding tematik dan menemukan 6 temuan. Temuan pertama yaitu ilustrasi pertumbuhan nominal. Harga tani naik, tapi biaya hidup naik lebih cepat. Daya beli petani stagnan. Nah, pada temuan kedua, sentralisme eksploitatif. Izin Jakarta mendudukan hukum adat secara sistematis. Nah, pada temuan ketiga, paradok desentralisasi. Kantor bupati memang megah, berdiri di atas hilangnya kedaulatan agraria rakyat. Nah, pada temuan keempat, deagrarianisasi struktural. Pemuda desa berubah dari petani mandiri menjadi buruh upahan yang rentan, PHK. Nah, pada temuan kelima, eksklusi sosial ekologis. Hutan Kuambo digusur, masyarakat adat dikriminalisasi sehingga menjadi miskin di tanah sendiri. Nah, pada temuan keenam, defisit kebijakan inklusif. Petani hanya dapat BLT dan jalan hanya setengah janji. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada path dependency yang sangat kuat pada pola ekstraktif kolonial tidak hilang, hanya berganti wajah jadi monokultur nikel. Ada paradoks antara pertumbuhan makro yang impresif dengan kemiskinan real petani. Nah, otonomi daerah gagal inklusif dan deagranisasi mengancam ketahanan pangan regional. Intinya, perekonomian Sulawesi Tenggara masih mencerminkan ekonomi kolonial yang diperbarui. Adapun rekomendasi kami, hentikan obral IUP nikel, integrasikan hukum adat dalam tata ruang, dan alokasikan rantai tambang untuk pertanian rakyat. Ganti PLT dengan program produktif dan tuntaskan infrastruktur pedesaan. Dan libatkan pemangku adat dalam setiap keputusan perizinan sumber daya alam. Nah, demikian presentasi saya. Saya Salma Ardika Sari, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.